Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini di mana kita semua, bahkan semua umat Kristen, baik Kristen Roma Katolik dan Kristen Protestan, kita semua sedang berada di dalam bulan suci. Ada satu kebenaran yang hampir sekian banyak Kristen belum tahu mengenai peristiwa tanggal datangnya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia ke dalam dunia ini, atau lahirnya Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem, tanah Yudea. Tanggal tidak dituliskan, tidak dicatat dalam Injil. Baik jika kita selidiki dan kita menggali firman Allah, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, baik itu 4 Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bahkan juga kisah para rasul, kita tidak menemui tanggal lahirnya Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Alkitab telah mencatat bahwa Dia sudah lahir di kandang yang hina. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelahiran Yesus bukan hanya satu. Kita menunggu datangnya tanggal 24 atau 25 Desember. Tetapi kelahiran Yesus harus menjadi pedoman di dalam lubuk hati kita. Artinya hati kita harus menjadi palungan untuk Yesus Kristus Tuhan kita setiap saat. Bukan hanya bulan Desember, tetapi setiap saat, setiap bulan, bahkan setiap tahun berganti tahun. Kelahiran Yesus Kristus itu harus menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Saya mengajak saudara dan saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada, mari kita memiliki hati yang benar-benar cinta kepadanya, cinta kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Siapkan hati kita sebagai palungan agar Dia benar-benar hadir di dalam hati kita, sehingga hidup kita, tubuh jiwa roh kita dipandu dan dipimpin oleh rohnya, oleh kebenaran dari surga. Firman itu sudah menjadi manusia, dan firman itu sudah diam di tengah-tengah kita, dan firman itu ada di dalam kita. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman, dan firman itu adalah Yesus. Ketika kita ada di dalam firman Tuhan Yesus, Yesus itu ada di dalam kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah Immanuel sudah hadir ke dalam dunia, tujuan untuk menyertai saya dan saudara. Dari generasi ke generasi keturunan kita, Dia Immanuel akan menyertai kita. Dari jalan, setiap jalan kita, Dia Allah Immanuel ada bersama dengan kita. Setiap kehidupan kita dipegangnya, setiap kehidupan kita dijaganya, setiap kehidupan kita diberkatinya. Dia sudah begitu banyak buat untuk kita, karena Dia sayang dan cinta kita. Dan menjadi pertanyaan, apa yang harus kita buat kepada Dia? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Alkitab tidak mencatat tanggal, itu artinya Tuhan mau saya dan saudara merayakan Yesus setiap saat. Baik di bulan Januari nanti, baik di bulan Februari, bulan Maret, dan sampai seterusnya. Yesus itu harus kita rayakan di dalam hati kita. Kita harus bersyukur Dia Mesias, Dia Isa Al-Masih, Dia Juru Selamat.
sudah hadir bagi saya dan saudara di dalam lubuk hati kita. Dia ingin supaya kita benar-benar merasakan cintanya. Kita renungkan bagaimana dia hadir ke dalam dunia ini. Dia memilih orang yang tepat. Dan saya dan saudara adalah orang yang tepat. Kalau di Allah surga bisa memilih Maria, seorang hamba yang tepat untuk menurunkan, mengandung Yesus dalam rahimnya. Allah juga memilih saya dan saudara. Allah memilih saya dan saudara agar Yesus selalu ada di dalam hati kita. Kita berharga untuk Bapa Surgawi. Mari kita menjaga Yesus Tuhan kita di dalam lubuk hati kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat Yesus ada di dunia ini, Dia memberikan satu teladan yang luar biasa. Teladan doa, teladan berpuasa, teladan misioner, teladan menginjili, teladan mengasihi, teladan memberkati, teladan menyembah. Dia mau kita mengikuti teladannya. Kalau dia bisa berdoa, Tuhan mengajak saya dan saudara harus berdoa. Kalau dia bisa memuji, kalau dia bisa berpuasa, Tuhan mengajak saya dan saudara berpuasa. Sehingga benar-benar kita akan rasa kelahiran Yesus ada di dalam lubuk hati kita. Yesus ada di dalam hidup kita. Hari ini saya percaya bahwa Yesus ada bersama dengan Anda dan Yesus juga ada bersama dengan saya. Masalah apapun yang Anda alami hari ini diselesaikan oleh kuasa Yesus dalam nama Yesus yang perkasa. Anda akan menerima kesembuhan, berkat ilahi, pemulihan, terobosan di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menolong, memberkati. Maknailah Natal di tahun 2020 ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Akhir kata, saya menyampaikan selamat memasuki hari kelahiran Yesus Kristus. Selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus dan selamat memasuki tahun baru. Tuhan Yesus, Allah Immanuel, penghiburan kuasa Roh Kudus bakal kasih daripada Allah Surgawi, Bapa yang Kudus, menyertai kita semua. Shalom.